Dan sampai saat ini, alhamdulillah organisasi ekstra kampus itu hidup di STIKU khususnya atau Universitas Bakti Pusada Indonesia pada umumnya. Saat ini saya dengar sudah bertransformasi menjadi universitas, maka komisariat bisa berkembang tuh, komisariat keperawatan, komisariat apa itu Kesmas gitu. Nanti dapat diwacanakan apabila memang ada satu fenomena antusiasme teman-teman perlu diwadahi. Tapi kalau memang masih sekitar di bawah 20 peminatnya ya cukup satu komisariat saja. Teman-teman sekalian juga saya senang sekali terakhir-terakhir saya kontak dengan Pak Asep Fakon. Itu sudah ada lembaga kesehatan mahasiswa Islam juga di Kuningan, sudah hidup. Itu dulu saya memotivasi untuk bisa menghidupkan dan alhamdulillah sekarang tampaknya hidup gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman kemarin Rizky memberi topik diskusi lah sebagai trigger atau pemicu diskusi kita tentang peran mahasiswa. Saya pikir kita berada dalam situasi apa ya? Kalau saya sebut secara makro politik Indonesia secara umum itu sebetulnya pada situasi di mana peran mahasiswa saat ini tidak lagi dirindukan, mohon maaf ya, tidak lagi dirindukan gitu. Karena berharap perubahan sosial kepada mahasiswa pada tataran makro, eh, ujung-ujungnya gerakan teman-teman yang awalnya memang mungkin didorong oleh kegundahan moral, kegundahan pikiran gitu. Tetapi di ujung-ujung biasanya kalau gerakan politik itu pasti partisan. Sudah pasti ada kepentingan yang mendrive gerakan kalian, sadar atau tidak sadar. Dan saat ini kita bisa saksikan tokoh-tokoh yang saat dulu juga anti militeristik, anti dui fungsi ABRI begitu. Tahun 98 ya isunya karena itu yang menjadi agenda reformasi, anti pelanggaran HAM, semuanya drastis berubah karena situasi. Memang tidak bisa disalahkan karena situasi berubah. Karena itulah saya titip kepada teman-teman mahasiswa untuk senantiasa menjaga tiga nilai dasar ini. Pertama, dalam situasi seperti ini, adaptability, ya, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan itu penting. Bukan belajar jadi apa bunglon, bukan. Awas, ya. Oh, si ini kok prinsipnya hari ini begitu, kok besok. Kita tidak bisa menjudge orang dari kepentingan-kepentingan pikiran kita, asumsi-asumsi kita. Siapa tahu dorongan-dorongan atau motif-motif seseorang berubah itu justru dilandasi oleh landasan ideologis. Dan itu tidak bisa kita tahu sebelum kita berdialog, sebelum dialektika itu muncul. Makanya tradisi HM itu kan dialektika, ya. Sebetulnya adalah diskusi. Jadi apapun fenomenanya sebetulnya eh, pisau kita adalah yaitu tadi pisau intelektualitas dulu dong. Karena kita kan dibiayai orang tua untuk kuliah itu sebetulnya bukan untuk pintar kan, untuk bisa menyelesaikan masalah. Intinya itu kan bisa menyelesaikan masalah apapun problemnya. Karena apa? Universitas formal sebagai lembaga pendidikan dengan living university atau universitas kehidupan nggak ada apa-apanya. Tantangan di universitas kehidupan jauh variabelnya lebih banyak ketimbang di universitas pendidikan begitu. Kalau di universitas pendidikan paling tugas dosen yang numpuk. Paling banter 20 SKS satu semester. Paling banter itu terdistribusi pada 10 SKS maksimum. Menyelesaikan 10 SKS aja udah luh lah gitu ya mahasiswa itu. Wah luh lah gitu. Ketika nanti saudara wisuda, makanya saya selalu bilang pada teman-teman, hal yang amat traumatis bagi seorang mahasiswa adalah bukan pada saat mau sidang skripsi,
bukan pada saat mau apa begitu, bukan. Justru sesaat setelah wisuda besok harinya. Anda sudah berubah status dari mahasiswa pakai seragam malu ke kampus dibilang siapa siapa lu gitu, bukan mahasiswa lagi. Sebagai alumni juga belum terakui karena baru 1 hari. Lalu sebagai pencari kerja, job seeker juga belum dapat job. Jadi Anda statusnya sebagai apa coba begitu? Andai kata Anda tidak punya kemampuan adaptif yang bagus, sudah itu trauma sendiri itu bagi setiap mahasiswa siapapun dalam prodi apapun dari PTN atau PTS manapun. Nah, karena itu yang perlu dipersiapkan, well prepare itu adalah ya teman-teman harus jadi agen adaptif. Jadi dulu sering saya sebut change agent atau agent of change, agen perubahan. Sekarang enggak. Jadi agennya itu dibagi 3. Jadi satu agen adaptif, agen yang mampu beradaptasi. Jadi ada istilah sekarang tuh agility, kegesitan, ketangkasan di dalam mencari, mengidentifikasi peluang. Karena peluang itu Allah ciptakan pasti banyak ketimbang tantangan. Itu harus diyakini. Nanti Anggi bisa menegaskan. Dalam analisis SWOT, itu pasti strength itu jauh lebih banyak ketimbang weakness. Pasti opportunity ketimbang ancaman. Jadi sudah pasti sunatullah itu kelebihan atau potensi itu pasti lebih banyak. Nah, Anda sebagai agent of adaptation itu, Anda harus terampil dalam mengidentifikasi peluang sekaligus juga mengubah tantangan menjadi peluang. Sebesar apapun tantangannya, seringkali apa namanya kolaborasi itu bisa jadi peluang. Banyak sosioprenernya, ya bukan hanya entrepreneur tapi sosioprenernya, dia bisa mengubah komunitas, dia bisa mengubah satu eh, lingkup masyarakat luas dengan ide dan gagasannya. Itu banyak anak muda yang seperti itu. Yang kedua, agent of innovation. Sebagai agen inovasi. Wah, ini ceritanya kalau tidak salah UBHI atau STIKU itu kan di dalam visinya itu pasti ada inovasi kalau nggak salah ya. Sekarang masih kan inovasi. Itu legacy saya ya, Anggi. Sampai sekarang itu ada. Dan bahkan kalau teman-teman itu prodi Kesmas tuh, itu di semester 1 atau di semester 2 dulu ada namanya mata kuliah konsep inovasi. Itu ya. Saya tidak tahu apakah sekarang masih ada atau tidak, tetapi itulah bukti bahwa kalian sebetulnya diberi biaya oleh orang tua untuk kuliah itu sebagai problem solver, bukan problem maker gitu. Jadi kesadaran bahwa kita harus menjadi problem solver itu harus besar. Mahasiswa nggak jangan dituntut sebagai apa itu artikulator masyarakat, aspirasi, nggak bisa. Salurannya bukan melalui mahasiswa. Aspirasi itu sudah ada salurannya. Tapi mahasiswa harus bisa merasakan denyut nadi, denyut masalah yang dihadapi masyarakat melalui kemampuan empati sosialnya. Tapi bukan berarti mahasiswa harus menjadi agent yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Enggak, itu ada wakil rakyat itu sendiri. Tapi mahasiswa harus menjadi problem solver terhadap masalah masyarakat. Karena siapa tahu ketika Anda bisa menawarkan gagasan untuk menyelesaikan masyarakat, masalah di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, bisa jadi Anda itu nanti secara alami jadi wakil masyarakat. Saya ngelihat kemarin ada seorang bidan yang jadi anggota DPRD di Kuningan gitu yang masih muda ya. Itu kan bukti ketika profesi kesehatan sekalipun apabila dia hadir dengan kemampuan tertentu, apakah kemampuan finansial, apakah intelektual, apakah daya dukung sosial yang baik, bisa melahirkan seperti itu bahwa dia aspirasi masyarakat dititipkan ke dia secara formal melalui keterpilihan dia di dalam kontestasi legislasi. Nah, itu satu bukti ketika mahasiswa bisa menjadi agent of innovation dalam konteks problem
solver, bukan problem maker. Pak, apakah tidak apa boleh mahasiswa menyuarakan melalui sebuah gerakan-gerakan yang sifatnya demonstratif atau boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi ingat harus sesuai konteksnya. Ya. Di sesuai konteksnya itu dalam arti jangan sampai mohon maaf di Kuningan kan kemarin ramai tuh gagal bayar. Tapi konteksnya kan isu itu menjadi isu politik kan dari orang yang tidak suka ke si X gitu, dikapitalisasi melalui sebuah gerakan politik. Padahal mohon maaf gagal bayar itu bukan terjadi di Kuningan saja, di mana-mana itu gagal bayar. Nah, mahasiswa kalau kurang literasi digital, ya taunya ya Kuningan itu bermasalah, padahal semua juga bermasalah. Di kota Tasik sekalipun defisit anggaran. Artinya gagal bayar kan sebetulnya. Artinya kalau literasinya komprehensif, mahasiswa nggak akan se se ekstrim itu begitu. Dalam arti mungkin ada cara-cara tertentu yang bisa dimodifikasi menjadi gerakan intelektualitas yang lebih bermartabat dan lebih kena sasaran. Dan teman-teman tetap bisa menjaga independensinya dalam menyuarakan masalah. Coba kalau gagal bayarnya itu karena untuk membiayai honorer, kan bagus. Pengalihan anggaran. Tapi kalau gagal bayarnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, nah itu yang problem. Tapi kalau gagal bayarnya karena ada anggaran yang direlokasi untuk kepentingan yang sifatnya urgent dan importance gitu, mendesak dan penting. Dan apalagi itu menyangkut pelayanan publik, wah itu kan jadi tidak tidak ada masalah menurut saya. Dan sekali lagi ingat, literasi itu penting, bukan hanya terjadi di Kuningan saja, di mana-mana. Oke, apalagi pasca COVID. Gitu. Yang masalah adalah ketidakmampuan pemerintah daerah menggali potensi daerahnya tuh, gitu. Pendapatan asli daerahnya nggak naik-naik. Artinya kreativitas pemerintah daerah minimal. Artinya ya kurang kreatif. Nah itu problem gitu. Ya, jadi eh, itu yang menjadi agenda. Terakhir, agent of collaboration. Jadi agent of adaptation, agent of innovation, dan agent of collaboration. Nah, sekarang nggak bisa lagi satu masalah diselesaikan menurut persepsi satu kelompok atau satu profesi atau satu golongan tertentu. Satu masalah itu sudah pasti multidimensional, karena itu biasakan sejak mahasiswa berkolaborasi. Ulah bauan, ulah isinan, ulah eraan, begitu. Jangan gengsian untuk kolaborasi dengan lintas disiplin ilmu. Jadi kalau kita nggak mampu ya jangan dikerawak sorangan gitu ya. Udah ambil misalnya kita mau membahas tentang isu kesehatan masyarakat. Misalnya tentang eh, apa itu BPJS. Ya kalau kita pisau analisisnya terbatas ya minta dong dari perspektif ilmu lain, dari perspektif ilmu administrasi kebijakan publik, dari perspektif ilmu ekonomi, dari perspektif manajemen pemerintahan, kan ada prodiknya di universitas lain. Jadi biasakan di kampus itu multidisipliner, jangan monodisipliner. Nah, kita kan kuliah ceritanya misalnya nih pada umumnya di prodi-prodi kesehatan. Pada umumnya orang kesehatan itu kutugas wae geus hese ge geus wah geus crowded. Padahal kalau sedikit ya mau belajar itu outputnya kayak Anggi itu. Dia berarti pembelajar sejati nggak cukup satu ilmu, dia pakai ilmu lain. Magister hukum apa magister manajemen? Enggak. Izin Bapak, belum magister Pak. Oh, belum ya. Yang sudah Ya, itu ya. Siapa? S1 Eh, manajemen kalau yang sekarang. yang sudah itu yang Cirebon itu Iman ya, Iman.
Iman Eh, magister hukum ya? ya, Ya. Nah, kayak Iman misalnya, dia fokus magister hukum. Nah, nggak ada masalah. Jadi harus ada kolaborasi. Nah, di dalam pendekatan kesehatan tuh ada yang namanya interprofessional education, jadi pendidikan antar profesi. Jadi teman-teman harus gaul, perawat dengan dokter dari sejak awal, sejak mahasiswa itu sudah harus gaul, jangan minder. Lihat dokter, wah, dokter mau kuliahnya mahal, perawat mah lebih murah, wah, jadi gengsi. Berdialog dengan dokter, wah, mahasiswa kedokteran dengan lo banu bodoh. Ya, lebih pintar perawatnya itu dalam penanganan, ya, ketimbang dokternya. Jangan gengsi, ya, apalagi eh, apa berhadapan dengan profesi-profesi non kesehatan. Nah, Anda harus cari tahu. Jadi Anda jangan sampai fobia belajar ilmu lain di luar disiplin ilmu kita. Tidak ada salahnya teman-teman kesehatan belajar filsafat, belajar budaya, belajar ekonomi, belajar tentang hukum, belajar tentang politik, belajar tentang hubungan internasional, nggak ada masalah. Sehingga otak kita yang cuman segini-gininya itu berkembang kreativitasnya. Saya sampai saat ini suka merasa sedih aja. Jadi karena memang kemampuan literasi Gen Z ini sekarang agak sedikit menurun. Apa memahami buku, memahami bacaan itu sudah tidak mungkin seintens zaman saya dulu karena mungkin karena penggunaan gadget ya yang terlampau lama sehingga sumber-sumbernya ya kadang-kadang berita online gitu dan lain-lain padahal basically secara teoritis grand teori itu dapatnya di buku bukan di media-media online walaupun sekarang dengan teknologi kecerdasan buatan apapun yang kita inginkan pasti dapat dilayani gitu ya oleh AI yang sifatnya generik seperti ChatGPT dan lain-lain. Tetapi tetap yang namanya grand teori itu, konsep itu harus terpatri di otak. Jadi harus ada satu yang hafal grand teori itu. Misalnya teori tentang partisipasi publik. Itu harus punya kita grand teori satu saja di otak itu tersisa. Teori tentang perilaku kesehatan. Teori green yang harus dikuasai karena itu adalah mbahnya teori perilaku kesehatan gitu kan teori Lawrence Green gitu teori tentang perubahan sosial harus ada satu yang dikuasai misalnya teori tentang Rogers yang terkenal satu aja grand teori karena satu grand teori itu menjadi kekuatan pisau analisis kita sebagai homo intelektual sebagai manusia yang memiliki intelektualitas sebagai pembeda dari, mohon maaf, kelompok manusia pilihan lain. Kita kan beruntung saja punya biaya sehingga bisa melanjutkan kuliah sehingga kita jadi terdidik. Harapannya mahasiswa yang terdidik itu kan integritasnya bagus, adabnya bagus, apa penjaga norma gitu kan harapannya itu idealnya gitu, kreatif, mandiri kan sebetulnya itu karakteristik yang kita harapkan. Oleh karena itu saya ya dalam kesempatan ini mengajak ke teman-teman sekalipun ini baru pertama kali saya ketemu dengan teman-teman tetaplah fokus menjalankan peran internal sebagai mahasiswa, sebagai pembelajar, tetapi juga jangan lupa tantangan-tantangan ke depan membutuhkan tiga keterampilan penting dalam hidup. Satu, kemampuan beradaptasi, yang kedua, kemampuan berinovasi, dan yang ketiga, kemampuan berkolaborasi. Tiga kata kunci ini, insya Allah akan membuat kalian survive dalam situasi apapun ya. Yang jelas ada basic skill di bawah itu yang perlu kalian apa namanya kuasai yaitu keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Insya Allah organisasi eksternal seperti HMI atau apapun di mana tempat kalian berhimpun itu akan mendewasakan dua skill ini. Kemampuan berkomunikasi dilatih, kemampuan kepemimpinan juga diasah.
Dan salah satu basic lagi di bawah itu sikap kita open mind. Jadi kita harus punya paradigma open mind, mindset kita terbuka untuk semua pendapat, pengaruh, teori orang lain. Masukkan aja ke otak kita, karena otak kita juga bisa memfilter mana yang useful untuk kita, mana yang tidak berguna untuk kita. Nanti itu terseleksi sendiri. Sehingga apa kalian menjadi pribadi-pribadi intelektualitas yang tadi memiliki daya beda, nantinya daya saing. Daya beda dulu aja gitu ya. Makanya saya selalu mengajak kalau bisa be the first gitu kan. Jadilah yang pertama. Tapi kalau nggak bisa menjadi yang pertama, ya be better lah. Jadilah lebih baik. Lebih baik itu ya lebih baik konteks waktu, lebih baik di antara konteks kolega gitu. Lebih baik dari hari kemarin, lebih baik dari yang lain. Kalau itu pun nggak bisa, karena keterbatasan kita, be different. Jadilah yang unik mudah dihafal, yang unik mudah dikenang, yang unik mudah dicari, yang unik pasti langka. Gitu. Nah, itulah apa eh, diskusi kita ya trigger sore hari ini. Mudah-mudahan tidak puas karena kita biasakan diskusi dan mohon maaf saya tidak menyiapkan apa namanya eh, PowerPoint atau apapun sebagai bahan materi karena mendadak begitu. Tapi kita menjadi trigger diskusi saja untuk teman-teman. Itu saja Rizky dan Kodri ya sebagai ketum, lalu kemudian Cecep siapa? Tadi Tatang. Apa namanya triggernya nanti kita diskusikan apa yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi dari Rakanda Asep Sufyan. Dilanjut barangkali kepada teman-teman semua yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada Rakanda Asep Sufyan. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan. Izin Pak, Siap, Ki. izin bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melihat dari apa yang sudah tadi Bapak paparkan mengenai 3 poin itu adalah mahasiswa harus bisa beradaptasi, harus bisa berinovasi, dan harus bisa menjadi kolaborasi dengan kolega-kolega atau teman-temannya. Nah, mungkin izin bertanya Pak, ini kan generasi Gen Z itu ya contoh kecilnya kan waktu zaman COVID banyak rebahan karena kan seringnya via daring. Nah mungkin ini mah pandangan dari Bapak terkhususnya untuk keluarga besar HMI Komisariat itu bagaimana caranya agar generasi-generasi Gen Z itu dapat lebih aktif lagi entah itu di internal ataupun di eksternalnya mulai dari baca buku jadi Rizky pengen tahu ya, trik-triknya harus seperti apa Pak? Baik, memang tidak dapat dipungkiri ya, COVID mengubah mengubah gaya hidup kita, gitu ya, mengubah pola hidup kita. Tetapi cara pandangnya bisa eh, bergantung pada persepsi kita. Misalnya tadi persepsi teknologi daring dalam persepsi si pembuat teknologi itu dia merasa sudah berkontribusi bisa merekatkan yang jauh seperti saat ini kita. Saya jauh secara fisik tapi dekat kan secara emosional. Karena apa? Karena ada kesamaan cara pandang, ada ideologis bisa nyambung gitu. Karena apa ada teknologi? Jadi teknologi tool ya kan. Nah, anak-anak sekarang cenderung memang bukan bukan apatis sebetulnya. Tapi nggak ada sesuatu yang menarik. Tantangannya nggak ada memang. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau ada pola-pola pembelajaran di kampus, jangankan di Kuningan, di, di tempat saya juga ada dosen-dosen yang masih ortodok, konvensional. Itu ya pasti
ditinggalin mahasiswanya lah. Merasa tugas-tugasnya tidak menantang, tugas-tugasnya tidak genuine lagi. Apalagi sekarang, dulu zaman Anggi nggak ada ChatGPT, adanya baru Google aja gitu kan. Tapi ketika ada ChatGPT sekarang, semuanya jauh lebih serba mudah lagi. Kebayangkan kreativitas itu nggak akan berkembang kalau teknologi itu dijadikan dewa, gitu, dijadikan sebagai orientasi, sebagai fokus. Nah, bagaimana cara mengubah mindset bahwa teknologi itu hanya alat bantu, kata Wamen Prabowo yang baru nih, Wamen Dikti, Prof. Stella itu kan, tetap homo kreativitas itu, homo manusia kreatif itu tetap orangnya, ya. Makanya ketika teman-teman lulus, mahasiswa gagap sebagian besar dengan dunia kerja karena nggak terbiasa melihat realitas. Anggi pasti pada saat pertama datang ke Pemda, shock juga ningali budaya organisasi di Pemda. Nggak, Bapak mate wasanya, ayeuna misalnya datang apel, apel sih apel, balik apel, kalau dihitung masa kerja 8 jam, kehitung sebetulnya produktivitasnya berapa menit. Ya, kehitung eh, sebetulnya produktivitas PNS itu berapa jam sih sebetulnya. Nah, shock eh, apa budaya dari dari kampus ke realitas kehidupan. Ini sebetulnya tidak perlu terjadi apabila menu-menu pembelajaran di kampus itu seperti yang saat ini ada sisi pragmatisnya, ada sisi eh, ideal idealnya. Pragmatis itu MBKM itu secara pragmatis sangat manfaat, secara pragmatis. Gimana tidak manfaat? Orang magang 1 semester diakuisisi ya, atau diakui 20 SKS, tapi dia banyak dapat sesuatu dari tempat magang yang tidak mudah diketahui apabila dia tidak magang di tempat itu. Mungkin kalau dia tidak magang, dia tidak akan tahu ilmu itu. Ada ilmu praktis, ada ilmu non-praktis. Tetapi dari sisi ideologis, dari sisi ideal, ini menjadi ancaman. Karena mahasiswa ketika sudah dihadapkan pada realitas-realitas eh, praktis di dunia kerja, di masyarakat, narik lagi konsep teorinya susah. Susah dia narik lagi. Ya teh fenomena ya teh teori naonnya pohon deui gitu. Susah, makanya MBKM itu sebetulnya idealnya dipraktekkan di semester 5-6. Ya, 7-8-nya atau 5-6-7. Nah, 8-nya tarik lagi eh, konsep idealnya gitu. Dengan cara mengkonfrontasikan realitas di lapangan dengan teori yang dia pelajari. Sehingga otak kita dipaksa untuk bisa merefleksikan dua sisi ini. Nanti produknya kita menjadi lulusan yang siap kerja. Untuk mengantisipasi itu, oh, mestinya begini, karena secara teori juga begini. Nah, jadi ada dialektika tuh antara ilmu secara teoritis dengan pengalaman secara empiris. Nah, ini yang sebetulnya saat ini sedang dalam perdebatan di dunia pendidikan ya, filosofi pendidikan. MBKM ini ada, wow, banyak riset yang membuktikan alumni-alumni MBKM ini gajinya lebih besar. Memang secara realitas gajinya bisa lebih besar karena dia lebih cepat beradaptasi. Masalahnya mahasiswa itu nggak tertantang, nggak mau tuh. Loh, males magang di sana jauh, kosan lagi. Nah, begitu tuh pola pikirnya. Padahal itu sebetulnya opportunity tuh, ya. Nah, pada situasi-situasi inilah maka sebenarnya yang saya harapkan dari teman-teman mahasiswa itu takes inisiatif. Untuk tadi supaya lebih aktif, takes inisiatif. Jadi ambillah banyak inisiatif. Jadi kalau praktisnya
waduh di Stiku nih misalnya di Stiku di UBHI itu misalnya gini-gini aja. Ya kalian harus berhimpun itu untuk menjadi beda kan, menjadi beda kan. Maka make a difference gitu. Kalian berhimpun itu ada sesuatu yang beda yang bisa kalian ciptakan. Wah kalau begitu. Kalau kita mah ingin jadi lulusan yang beda, yang punya nilai tambah. Kalau begitu, sebulan sekali minimal hadirkan narasumber gitu dari berbagai perspektif. Seperti hari ini misalnya memulai, oh ada tuh pencerahan. Nah, nanti 2 minggu atau 1 bulan ke depan siapa lagi? Pasti akan kaya kalian, resourcefulness. Kalian pasti kaya dengan pengalaman. Ya, itulah yang nanti akan membedakan kalian dengan yang lain. Ya, makanya jangan bergantung pada lembaga. Kalau kita menggantungkan pada lembaga, ya mungkin lembaga punya keterbatasan, punya program yang sudah ditetapkan, yang tidak mungkin diubah kapan saja. Gitu. Justru pada komunitas-komunitas lah kreativitas itu akan lebih banyak tumbuh. Seperti kalian di HMI berhimpun, disitulah sebetulnya bersemai bagaimana benih-benih kalian untuk bisa berdiplomasi, bernegosiasi, beradu argumentasi, siap menerima perbedaan, itu dilatih. Yang itu di kuliah itu nggak ada gitu, nggak dapet tuh nuansa-nuansa begitu. Nah, justru itu kalian harus ciptakan sendiri. Oke, jadi jangan jangan banyak mengeluh tuh. Oke, wah ini gimana kan? Ini saya udah berjuang mempromosikan. Wajar memang antusiasme orang untuk aktif itu sedikit. Tetapi refleksinya adalah kemungkinan kitanya yang nggak menarik menawarkannya. Kitanya yang nggak bisa memasarkannya. Jadi brand positioning kita ketika ditawarkan ke orang nggak menarik tuh, nggak bikin aware. Wah, berarti ini harus agak menarik nih HMI ini. Nah, memang sekarang teorinya teori branding ya. Harus mulai nih supaya menarik berhimpun di HMI kira-kira apa yang dijual. Pahami tadi karakteristik Gen Z. Gen Z sukanya apa? Ya Gen Z sukanya ini. Ya berarti pendekatannya yang diubah. Substansinya tidak diubah. Caranya yang diubah, pendekatan. Jadi promosinya harus lebih beda gitu kan. Harus. Kenapa kalau eh, musik, band, fashion itu cepat diadaptasi? Gitu. Ya, karena ada hal yang dapat dirasakan langsung. Nah, berarti HMI juga harus ada sesuatu yang apabila masuk itu dapat dirasakan langsung pembedaannya. Apa ya? Nah, pikirkan oleh kalian. Gitu. Dan itu eh, apa namanya? Bangun jejaring dengan para alumni. Gitu ya. Itu bisa dengan memperkuat jejaring dengan para alumni yang ada baik di Kuningan maupun di luar Kuningan. Ya seperti sekarang ini adalah upaya kan dari teman-teman. Oh ternyata berhimpun itu banyak manfaatnya ya. Gitu. Ternyata ada konektivitas, ada pencerahan, ada macam-macam. Nanti Anda rasakan sendirilah. Dan itu secara alami tumbuh. Jadi jangan langsung juga, oh, kok nggak ada manfaatnya sekali ya. Baru 1 bulan, baru 2 bulan, baru 1 tahun belum ada memang. Pasti itu butuh waktu. Nanti Anggi bisa testimoni itu. Rasanya sekarang di dunia kerja itu apa sih sebetulnya esensinya? Insya Allah apa yang saya omongkan tadi tidak akan jauh beda dengan testimoni Anggi itu. Apakah benar tuh hipotesis saya itu yang tadi itu? Saya yakin Anggi juga sami inovo atau berkaitan dengan ini. Itu ya, Rizky. Pak, terima kasih. Anggi testimoni dong. Bener nggak Anggi di dunia kerja gitu? Udah betul, Pak. Ayo, Gi, ngomong aja. Bapak izin bertanya boleh, Pak? Siap, siap, Karena siap. ini eh,
awal mula sih saya kan menarik gitu ya ketika ada informasi bahwa Bapak sebagai pematerinya, saya langsung ngontek nih ketumnya. Saya izin dulu Pak ke ketum gitu, saya boleh nggak gitu ikutan Zoom. Kebetulan kan saya udah lama juga gitu, nggak berdiskusi bareng Bapak gitu. Nggak Karena dengar suara saya ya. ya, karena eh, dulu 4 tahun yang 4 tahun kan udah beberapa tahun kan 10, nggak saya udah berani 6 banget. tahun. Heeh. Ya Berarti Anggi betul. udah hampir 10 tahun. Gini Pak, saya izin bertanya Bapak, kayak Ya, gitu. Kan eh, sekarang kan di era digitalisasi Pak, ya, banyak khususnya mahasiswa ataupun para alumni, khususnya saya juga gitu kan, adanya pergeseran gitu kayak semacam, betul tadi kata Bapak kan dari sekarang kan ada chat GPT dan lain sebagainya, kemudian menurunnya daya baca ya ya. Bentel itu sendiri kayak gitu. Di sini juga gini Pak, saya sempat baca pernyataan dari Pak Renal Kasali, ya bukan pernyataan sih, di dalam buku Agent of Change. Saya kira Bapak dulu juga pernah baca juga buku itu, bahwa yang terpenting itu bukan teknologinya, akan tetapi SDM-nya itu sendiri kayak gitu. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk membangun eh, personal value itu sendiri agar bisa survive dan juga diterima, kemudian mendapat respon positif dari masyarakat, itu kita harus seperti apa Pak kayak gitu, khususnya bagi kalangan mahasiswa ataupun kita sebagai secara sendiri, kita sebagai secara pribadi kayak gitu, untuk membangun value itu sendiri. Mungkin itu Pak yang ingin saya tanyakan. Ya. Terima kasih Anggi. Izin jawab. Contoh saya lah, Anggi ya. Saya nggak usah jauh-jauh nyontohin lah ya. Saya itu kemampuan saya kan segini-gininya, Anggi. Ya, jauh lah dengan para doktor gitu, para master gitu ya. Segini-gininya. Nah, tetapi karena mungkin saya konsisten, karena saya itu selalu punya prinsip sebagai konsultan, karena peran saya lebih banyak sebagai konsultan. Solusi itu adalah mahkota gitu. Nah, itu prinsip saya tuh. Maka siapapun orang yang mendayagunakan saya, yang meminta jasa konsultansi saya secara profesional tentunya, itu tidak ada yang tidak bisa dipecahkan. Karena apa? Saya selalu punya prinsip bagi konsultan, solusi adalah mahkota. Maka personal values yang muncul di kalangan orang yang pengguna jasa saya itu, Kak Asep Web pasti ada solusinya. Begitu tuh. Kan begitu ya. Konsultasikan we ke Pak Asep lah. Nanti juga Pak Asep pasti akan. Nah, karena apa? Saya selalu berprinsip solusi adalah mahkota. Nah, untuk Anggi bisa punya personal value, Anggi harus punya tentu saja spesifikasi keahlian. Mau tidak mau expertise itu penting. Tapi expertise atau keahlian itu kan tidak linear dengan tingkat pendidikan. Expertise itu lebih banyak dikontribusi oleh empiris, pengalaman. Ya kan? Pengalaman itu pahit dan manis pasti. Ya kan? Jangan manisnya aja kan, pahitnya juga dong gitu. Nah, ketika pengalaman ini mendevelop personal value seseorang, membentuk karakter orang, maka orang itu kan tumbuh dengan karakter uniknya. Anggi secara secara langsung kalau lihat Pak Asep kan pasti ingat sesuatu gitu. Pasti kan. Nah, itulah personal value yang tidak bisa dilepaskan. Jadi erek nepikeun ka mana wae ingat Pak Asep teh ingat eta gitu. Kan begitulah ya. Nah, menciptakan itu tentu kan nggak mudah juga, artinya berproses. Berproses. Berproses itu salah satunya kalau pengalaman saya transliterasi. Ya, banyak baca, banyak sumber. Baca bukan berarti baca-baca,
tetapi prinsipnya mendengar juga membaca, ya kan? Menyimak podcast juga membaca, tadabur alam juga membaca, kan? Iqra itu luas begitu. Menafsirkan sesuatu juga membaca, begitu. Menganalisis setiap hari juga membaca, begitu kan? Artinya membaca itu bukan letter leh dalam arti mengeja tulisan, tapi membaca itu adalah menyimak, mengamati, menulis. Itu tingkatan tertinggi. Kalau sudah mampu menulis apa yang ada di pikiran itu kompleks. Itu artinya orang sudah istilahnya independensi berpikirnya sudah bisa dipertanggungjawabkan lah kira-kira. Kalau sudah menulis itu ya. Tapi kalau belum bisa menulis ya minimal ngomong, mengartikulasikan gagasan. Melalui apa? Yang terukur melalui diskusi. Kalau sendiri ngomong kan kayak orang gila gitu ya. Tapi kalau begini, ya kita bisa mengartikulasikan gagasan-gagasan kepada orang lain dan orang lain boleh menyanggahnya, orang lain boleh melengkapinya, orang lain boleh berdialektika dengan kita melalui perspektif-perspektif yang lain. Dan itu yang mendewasakan kita. Jadi sekali lagi kreativitas tidak dibentuk oleh kesendirian juga, Ngi. Justru kreativitas itu dibentuk oleh jejaring. Nah, jejaring seperti ini. Jadi kalau kita menemui teman baru, Anggi misalnya udah lama nggak ketemu saya, dendritnya, neuronnya di otak itu eh, taruhlah tumpul gitu tentang memori Pak Asep. Tapi ketika ketemu lagi nih hari ini sore ini ketemu lagi itu dendritnya neuronnya bercabang lagi, Ndri. Dendritnya tumbuh lagi. Dan penumbuhan dendrit baru itu akan melahirkan sinapsis baru dan sinapsis baru itu akan melahirkan uang baru, kreativitas baru, gagasan baru. Kalau dimaknai secara neurosains gitu. Kalau dimaknai secara spiritual, silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Siapa tahu dari pembicaraan yang sesederhana ini di sore hari ini terbentuk satu momentum di pikiran teman-teman. Cek, tiba-tiba ada ide melesat seperti kilat, eureka begitu, tiba-tiba inilah yang akan saya lakukan. Dan siapa tahu momentum itulah yang mengubah Anda, gen perubahan dalam diri Anda. Kebayang kalau tiap hari terus mendapatkan asupan-asupan positif. Pastikan lingkungannya jadi positif juga. Pikiran kita juga terbentuk energinya positif. Kebayang tuh akan ada lecutan-lecutan baru kan. Tapi sebaliknya kalau energi kita dalam komunitas negative vibes, dalam frekuensi negatif, ya sudah pasti yang masuk pikiran kita juga hal-hal negatif kan. Nah itulah maknanya kenapa kalian harus jadi agent of collaboration. Karena collaboration itu akan menambah jejaring. Bukan hanya jejaring pertemanan persahabatan, tapi jejaring saraf tuh. Ya, jejaring otak, sel-sel otak baru akan terbentuk, dendrit akan terbentuk, dan itulah yang akan saling menguatkan satu sama lain dengan sel otak lain, yang itu akan menjadi modal kreativitas suatu saat. Terasanya tidak sekarang, tapi bisa jadi pada satu waktu. Kira-kira begitu. Begitu, Ngi? Ya. Udah maghrib ya? Ada lagi? Satu lagi atau dua lagi silakan. Perempuannya mana nggak? Nggak ada yang itu? Nggak ada yang on cam? Ada pulsa kali ya? Ayo, mana? Karina? Mana? Karina Anjani? Pernah ke Rinjani nggak Karina? Ke Gunung Rinjani? Orangnya nggak ada ya? Ini pada umumnya semester berapa? Semester 1. Oh, semester 1. Baru semester 1. Wah,
itu lagi apa? Lagi fase-fase adaptasinya itu ya. Masih ini ya, masih meraba-raba mengidentifikasi diri. Hmm. Kebayang semester satu aja udah ketemu misalnya teori-teori begitu, nanti semester 3, semester 5 udah matang itu. Ya. Dila dari mana? Dila Nurpadilatul. Dila, Dila dari mana? Betul-betul. Dila dari mana? Dari Dharma, Bapak. Oh, Dharma. Iya. Wah, yang punya kafe kali ya gitu ya. Ya. Sita dari mana Sita? Saya absen aja sekalian biar kenal. Dari Cikijing, Bapak. Wah, Cikiding, arah Dharma ya. Udah Iya, lancar Cikiding sekarang? Udah ya? eh, Udah buka tutup ya? iya buka tutup. Nah, Bapak baru 3 minggu apa 2 minggu yang lalu ke Kuningan. Maklum, Gi, silaturahmi dengan teman-teman masih jalan. Kemarin ketemu Pandi, ketemu Jaka, ketemu Pak Eman, masih. Tapi di Arunika kita diskusinya di atas gitu. Jadi kalau ke Kuningan ya ke Palutungan pasti gitu ya. Gilang dari mana Gilang? Nggak ada. Sita, Sita dari mana Sita? Dari Cikijing, Bapak, yang Wih. tadi. Oh yang tadi ya, Nikita. Iya, Sorry, Nikita, Nikita, Nikita. Dari Keramat Mulia, Pak. Wah, Cibentan. Kuningan. Oke. Kan nih Salwa udah tadi ya. Salwa belum? Salwa dari mana? Dari Dharma juga, Bapak. Oh, Darwa. Zahra? Dari Kadu Agung. Kadu Agung. Kadu Agung itu ya, yang kota itu ya, mau ke Iya, Cibentan. Luragung. Gilang, dari mana Gilang? Siti Nurkhalifah? Dari Cirebon, Pak. Oi, Cirebon, mantap. Semester satu juga, Siti. Semester 5 Oh, sudah 5. Di mana? Kesmas apa keperawatan? kebidanan. Oh, ada S1 kebidanan ya, luar biasa nih, angkatan pertama nih kalau reguler nih, luar biasa. Sudah belajar apa aja semester 5? Udah tinggi tuh. Lalu Ramadhani dari mana? Hmm. Ubaidillah Hadir Pak dari mana dari Ubaidillah? Cawi Gebang Pak. Oh, Ciawi Gebang. Iya Pak. Mantap, mantap. Lalu gila. Dari mana Ais? Dari Ciamis, Pak. Oh, Ciami. Daerah mana? Panawangan atau Kawali? Iya, Panawangan. Panawang. Ya kan kalau ke Kuningan polanya gampang ditebak masalahnya. Ya kan? Gampang ditebak gitu. Oke. Udah. Prinsipnya Bapak ucapkan selamat saja. Kalian tetap fokus tadi kan sebagai mahasiswa, mahasiswa dan pembelajar ya. Tapi sambil menjalankan peran Anda sebagai agen pembelajar, jangan lupa jalankan juga, berlatih juga menjalankan peran-peran sebagai agen adaptasi
ya, yang cepat beradaptasi dengan situasi. Karena persoalan Gen Z kan persoalan kesehatan mental, konon kabarnya lebih fragil, lebih rapuh. Nah, itu karena sebetulnya satu, karena kemampuan adaptasi yang rendah. Ya kan? Yang kedua, sebagai agen inovasi. Basicnya apa inovasi? Kreativitas. Basic kreativitas apa? Ya ini, sering-sering bersilaturahmi, sering-sering membaca buku, sering-sering berinteraksi, sering-sering berdiskusi. Bukan dengan satu kalangan, tapi dengan kalangan yang lain. Supaya apa? Supaya ada multi perspektif, gitu ya. Terakhir, sebagai agen kolaborasi. Ini apa? Nah, ini pentingnya ordal nanti di dunia kerja itu. Orang dalam apa kata kuncinya? Kolaborasi dari awal yang dibangun, jejaring. Ngelihat dia, ah, iya, iya, sini sini mana-mana. Ah, itu langsung dan wajahnya udah dikenal, sering tampil di media massa, nulis, sering tampil di radio, sering orang pasti kenal. Oh, itu ya. Gitu, Nggih, ya kan? Saya mau tidak mau oleh para calon wali kota tetap didatangi semua, Nggih. Sekarang di Tasik gitu. Karena dikenal kan, sering memberikan masukan, sering tampil, ya wajar kalau di apa didatangi gitu. Gitu ya. Jadi ya itulah risikonya kalau apa namanya kolaborasinya bagus. Tapi percayalah dari kolaborasi itu ada rezeki, ada eh, rezeki yang tidak diduga, gitu kan? Itulah kuncinya, ya. Oke, karena udah maghrib rezeki, terima kasih. Silakan ditutup. Cecep, siapa? Tanang. Eh, dilanjut ke sesi penyerahan kenang-kenangan dulu, Pak. Waduh, ada perjalanan kenang-kenangan kayak siapa aja. Nantilah kenang-kenangan mah di Kuningan kita berkopi lah ya. Siap, 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 siap. Eh, saya serahkan berupa kenang-kenangan ke Tung Kodri. Silakan, Pak Fadri. Baik Bapak, terima kasih Terima kasih. atas waktu dan kesempatan dalam rangka silaturahmi dan pemaparan materi Stadium General dengan tema peran eksternal mahasiswa dalam membangun sinergitas kampus yang berkemajuan. Mungkin dari kami, keluarga besar HMI Komunistiku, selaku anak didik Bapak, ada sedikit cindera mata ataupun kenang-kenangan dari kami berupa sertifikat yang Terima mungkin kasih. ini esensi silaturahmi kita hari ini. Mohon diterima ya Pak. Terima kasih Bang Kodri dan teman-teman. Insya Allah silaturahmi kita melalui rezeki. Sebetulnya rezeki itu pembuka silaturahimnya ya. Tidak akan terputus. Apalagi sudah pernah meet up daring begini. Insya Allah Bapak kapan saja diminta untuk ya berdiskusi seperti ini. Asal di waktu yang tepat dan memang kita punya sama-sama waktu senggang. Insya Allah bersedia. Ya. Jadi silaturahim kita tidak boleh putus. Terima kasih ya. Terima Sama-sama. kasih banyak juga Pak. Sama-sama. Bung Kodri, ada sesi foto dulu nggak untuk akhir-akhir jadi yang lainnya di on cam? Kayaknya jaringannya Kodri itu. Jaringannya slow motion terus. Ah, jaringannya. Rezeki lagi di Garut. Lagi di Kuningan Pak, di Oh, sekretariat oh, iya kamar tadi di sekretariat. ya. Saya, ya, ya.
Bapak Eh, kapan tidak. kuliah? pada on cam buat dokumentasi. Ya, Yuk kepada teman-teman. Langsung saja ya Pak, biar siap. satu, Biar cepat. dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Makasih ya, Anggi. Nanti kalau Iya, silaturahmi, kalau ke Kuningan lagi, WA-nya ke Rizky kan tuh. Nomor WA Bapak ada di Siap, Pak. Rizky itu. siap, Rizky Anggi Bapak. Priyogi. Ya. Terima Siap, Pak. kasih Siap. teman-teman ya. Bapak izin lab ya. Mau sholat. Terima kasih. Mohon maaf sekali Terima lagi kasih banyak, Pak. kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, izin live ya. Izin live ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Ke di mana? Ayo. Di sekber kan tadi, gue. Eta si Rama ka mana? Tergawe. Geus Ini gawe ayeuna mah. gawe di mana sih? Eta diharapin sekber di toko eta. Naon, tempat ngopi.